Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari sebuah materi, yakni tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menyampaikan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Standar kompetensi dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita diharapkan dapat melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk kompetensi dasarnya itu sendiri yakni dapat merencanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan. Untuk indikator dari pembelajaran kita hari ini yakni diharapkan peserta didik dapat melakukan identifikasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan untuk yang kedua, peserta didik dapat memahami pengertian pertumbuhan serta perkembangan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, di sini akan saya jelaskan apa itu pengertian pertumbuhan, apa itu perkembangan, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi adanya pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, yakni pengertian tumbuhan atau pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Irreversibel di sini maksudnya adalah tidak dapat kembali ke bentuk awal atau bentuk semula. Jadi, pertumbuhan ini dimulai sejak kapan? Jadi, pertumbuhan ini dapat terjadi atau dimulai sejak adanya fertilisasi atau pembuahan sehingga terbentuk embrio di dalam biji. Setelah itu, biji akan mengalami perkecambahan. Dan di sini juga pastinya ada yang akan bertanya, perkecambahan itu apa? Perkecambahan itu adalah munculnya plumula dan radikula pada biji. Untuk proses perkecambahan biji itu terdapat dua proses. Yang pertama ada perkecambahan yang epigeal dan yang kedua itu ada perkecambahan hipogeal. Apa itu perkecambahan epigeal? Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang kotiledon dan plumulanya itu terangkat ke atas permukaan tanah. Jadi, jika kotiledon suatu tumbuhan itu berada di atas permukaan tanah, maka perkecambahannya itu termasuk ke dalam perkecambahan jenis yang epigeal. Biasanya contohnya itu pada tumbuhan mangga, pada rambutan, pada jambu, kacang tanah, kacang hijau, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu perkecambahan jenis hipogeal. Perkecambahan jenis ini merupakan kebalikan dari perkecambahan epigeal, yang mana perkecambahan hipogeal ini dikatakan hipogeal ketika kotiledon dan plumulanya itu masih berada di dalam tanah, yaitu jika ada tumbuhan yang mana kotiledonnya itu masih berada di dalam tanah, maka disebut tipe perkecambahannya itu biasanya disebut dengan perkecambahan hipogeal. Contohnya pada tanaman rumput teki, jagung, pada tanaman padi-padian, dan masih banyak lagi. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh apa itu subpoin atau subpembahasan pada perkembangan, kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar dari pengembangan seperti pengertian dari perkembangan. Yakni perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Biasanya pada tumbuhan ini ditandai dengan adanya kemampuan tumbuhan dalam menghasilkan gamet, dan pada bunga atau buah yang merupakan dari tanda kedewasaannya suatu tumbuhan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, dan yang kedua ada faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor yang terdapat dari dalam diri tumbuhan tersebut itu biasanya seperti gen dan hormon. Sedangkan faktor lingkungan atau faktor eksternal itu biasanya seperti sinar matahari, nutrisi, suhu, air, dan juga medium tumbuh atau medium pertumbuhan.
Untuk macam-macam hormon pertumbuhan itu terdapat beberapa macam. Yang pertama itu ada auksin, yang mana auksin itu merupakan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama kali diisolasi adalah IAA, indol acetic acid, yang mana auksin ini memiliki beberapa peranan. Yang pertama, dapat meningkatkan perkembangan bunga dan juga buah. Yang kedua, pembentukan buah partner karpi. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan tunas samping atau tunas lateral. Yang keempat, dapat mencegah gugur daun. Yang kelima, dapat merangsang perkembangan akar lateral. Dan yang keenam, dapat merangsang pembelahan sel kambium vasikuler. Dan untuk peranan yang terakhir, yakni dapat menyebabkan dominasi apikal. Untuk hormon pertumbuhan yang kedua, yakni sitokinin, yang memiliki peranan. Yang pertama, dapat merangsang pembelahan sel, dapat memperkecil dominansi apikal, dapat mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang keempat, dapat mempercepat pertumbuhan panjang atau dapat memperpanjang pertumbuhan. Dan yang kelima, dapat menunda pengguguran daun, bunga, dan juga buah. Dan yang ketiga, yakni jenis hormonnya ada giberalin, yang memiliki peranan dapat mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel. Yang kedua, dapat menghambat pembentukan biji. Yang ketiga, dapat merangsang pembungaan. Yang keempat, dapat menghilangkan dominansi pada biji. Yang kelima, dapat merangsang aktivitas enzim amilase dan juga proteinase yang berperan dalam perkecambahan. Untuk hormon selanjutnya, yakni asam absisat, yang memiliki peranan dapat menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, dapat menyebabkan dormansi bila kondisi lingkungan itu sedang buruk. Dan yang ketiga, dapat merangsang penutupan stomata pada musim kering. Yang keempat, dapat membantu pengguguran daun pada musim kering. Jenis hormon yang terakhir yakni ada tiga, ada gas etilen, ada asam traumalin, dan ada juga kalin. Gas etilen ini memiliki peranan dapat membantu mempercepat pemasakan buah, sedangkan asam traumalin dalam proses penutupan luka pada tumbuhan, dan pada kalin itu dapat merangsang pembentukan organ tumbuhan yang terdiri dari rizokalin atau akar, kaulokalin atau batang, filokalin atau daun, dan antokalin atau florigen yakni bunga. Dalam suatu tumbuhan itu pastinya sama halnya dengan manusia, pastinya tumbuhan itu memerlukan makanan. Yang pada tumbuhan itu biasanya disebut dengan nutrisi. Biasanya di dalam nutrisi itu terdapat beberapa jumlah unsur mineral yang dibutuhkan untuk tumbuhan tersebut. Biasanya unsur mineral itu dibagi menjadi dua, ada yang makroelemen, ada yang mikroelemen. Makroelemen di sini maksudnya itu adalah unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah banyak seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada mikroelemen atau jumlah nutrisi yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah sedikit itu seperti besi, Cu atau tembaga, dan seng, nikel, dan timbal, dan masih banyak lagi unsur-unsur yang lainnya. Untuk pembelajaran kita hari ini bisa saya cukupkan sampai pada pertumbuhan dan perkembangan ini. Nanti tugas yang akan saya berikan bisa kalian kerjakan dan bisa kalian kirimkan kepada ibu melalui grup WhatsApp. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih belum dimengerti, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.